Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah like dan share video Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Saya ucapkan terima kasih. Itu artinya Anda juga ikut membagikan kebaikan dan kesadaran kepada banyak orang tentang arti kehidupan yang sesungguhnya, tentang bagaimana manusia itu harusnya hidup, atau kalau bahasa Jawanya, manusia itu harusnya urip. Hidup bukan berarti sekedar bernafas. Hidup bukan berarti sekedar makan, kemudian berjalan dan sebagainya. Nah, hidup adalah harus memiliki makna, hidup harus menyenangkan. Kembali kita berjumpa di catatan harian untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan semuanya hidupnya selalu dalam kebaikan, hidupnya selalu dalam kesehatan dan tentunya dalam kemudahan. Hidup harusnya kita jalani dengan kebaikan, bukan dengan sedih, bukan dengan ketakutan, bukan dengan sesuatu yang tidak enak, karena sesungguhnya hidup itu diciptakan untuk kita nikmati. Hidup itu sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan segala kenikmatannya. Coba saja Anda keluar, Anda lihat sekitar Anda lihat pepohonan, Anda lihat langit, Anda lihat burung-burung, Anda lihat air yang mengalir, Anda lihat binatang, kupu-kupu, lihat semuanya, dan itulah adalah keindahan. Warna-warni semuanya. Ada warna merah, hijau, putih, dan berbagai warna lainnya. Semuanya ciptaan Tuhan yang penuh dengan keindahan. Bahkan ketika langit yang mendung pun, itu artinya bukan gelap, bukan jelek gitu ya. Langit yang mendung itu juga bagian dari keindahan. Bagaimana warna langit menjadi mendung, kemudian setelah mendung itu ada hujan, ada suara guntur. Itu bukan suatu kejelekan, itu adalah bagian dari keindahan. Itu bagian dari lukisan-lukisan alam, lukisan semesta yang sudah Tuhan berikan. Hari ini saya menyadarkan seseorang yang selama ini hidupnya dianggap sedih, dianggap hidupnya itu terkungkung dengan logika-logika kejelekan, hidupnya dianggap selama ini penuh dengan hal yang negatif. Kelas tadi, saya memberikan kelas MC-nya di kantor Wana Sejati. Jadi tadi pagi saya dari rumah saya ke kantor, saya berikan di sana tadi mulai sekitar jam 9:30 pagi gitu ya. Peserta kelas MC online hari ini dari Semarang, seorang perempuan yang selama ini dia beranggapan bahwa hidupnya tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena sudah terblok dengan kutukan, kata dia, kutukan atau ramalan dari seseorang yang dia hormati, yang dia segani, dan itu membekas sangat dalam di pikirannya dan membuat hidupnya penuh ketakutan. Akhirnya dia merasa tidak nyaman di rumah, pengennya keluar dan sebagainya. Situasi seperti ini mungkin tidak hanya dialami oleh si mbak tadi, mungkin juga ada banyak orang mengalami seperti itu, mengalami sebuah doktrin, sebuah diramal atau diomongi tentang sesuatu yang jelek. Makanya saya selalu bilang, sudahlah, tidak usah Anda datang ke ramal-ramal urusan bintang, bulan, Venus, apalah gitu ya, kartu macam-macam kartu itu nggak ada gunanya. Kenapa? Ketika Anda diberitahu sesuatu yang jelek, itu nanti membekas ke pikiran Anda, dan kalau Anda tidak kuat, Anda tidak menyadari itu hanya sebuah
sugesti, hanya sebuah omongan, hidup Anda jadi terbelenggu, hidup Anda jadi tidak nyaman, dan yang ngomong pun tidak akan bertanggung jawab. Jadi daripada Anda hidupnya terbelenggu dengan berbagai ramalan itu, mending sudah tidak usah Anda datangi, tidak usah Anda minta tolong lihat nasib saya ke depan seperti apa, bagaimana suami saya, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya. Sudah, berhenti. Hidup Anda ke depan tergantung Anda sendiri. Hidup Anda ke depan tergantung bagaimana pikiran Anda. Hidup anak Anda, hidup keluarga Anda, bagaimana Anda dengan pasangan Anda, sepenuhnya tergantung dari Anda sendiri, dari pikiran Anda sendiri. Coba Anda tonton semua video di Cahaya Kehidupan, Anda baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran, Anda baca buku saya yang kitab satu-satu sugesti, Anda baca, Anda resapi, supaya apa? Hidup Anda ke depan, hidup yang menyenangkan, bukan penuh ketakutan akibat doktrin yang salah. Si Mbak tadi berhasil saya sadarkan, dia pun tadi sudah mulai bisa tersenyum dan mulai bisa tertawa bahwa saya merasa bebas sekarang. Saya sudah merasa bebas dari semua doktrin itu, Mas. Saya tahu siapa saya dan bagaimana saya harus gimana ke depannya. Dia bilang terima kasih ke saya dan saya senang karena tujuan saya buat AMC adalah untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu dengan berbagai doktrin, baik itu dari doktrin pemuka agama, dari orang tua, dari paranormal, sebagainya. Karena seharusnya setiap jiwa itu adalah merdeka. Setiap jiwa adalah bebas. Bebas menentukan hidupnya ke depan, karena Tuhan pun memberikan Anda kebebasan. Kalau Tuhan berikan Anda kebebasan, lalu kenapa Anda mengikat sendiri hidup Anda? Lalu kenapa Anda membelenggu sendiri hidup Anda? Anda berarti menyalahi aturan Tuhan. Sadarlah itu dan jadilah jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa yang bebas dari penjajahan. Penjajahan bukan sekedar penjajahan negara, tapi sebetulnya penjajahan secara mental, secara pikiran yang masih terjadi sekarang sebetulnya tanpa Anda sadari. Anda boleh bilang bangsa kita sedang merdeka, Anda boleh bilang kita sudah merdeka, tapi tanpa disadari pikiran Anda, pikiran banyak orang masih terjajah, masih terbelenggu dengan banyak ketakutan, masih terbelenggu dengan hal-hal yang terlihat benar padahal sebetulnya itu adalah bentuk penjajahan. Penjajahan di pikiran yang jauh lebih parah daripada penjajahan dalam bentuk negara. Sadarlah, bangunlah wahai jiwa-jiwa yang tenang, bangunlah para sahabat, sadarlah, biarkan cahaya kehidupan masuk ke diri Anda, biarkan cahaya ini menyerap ke tubuh Anda dan membuat Anda menjadi manusia yang merdeka. Selamat malam, selamat istirahat. Izinkan tubuh Anda istirahat supaya tubuh Anda melakukan recovery terhadap semua aktivitas hari ini. Tadi saya di kantor Wana Sejati kedatangan seorang alumni AMC Online, Mas Felix. Dia tadi ke sana membeli buku kitab satu-satu dan saya bilang ke dia, saya panggil dia Suhu, halo Suhu Feng Shui gitu ya. Dia cerita, ternyata gampang Mas ya, jadi Feng Shui, jadi Suhu itu. Tinggal terapin AMC-nya, sudah orangnya pasti ngefek. Dan kita pun tadi tertawa, saya bilang gimana sudah oke, dia bilang hidupnya sudah oke, sudah jauh bisa tersenyum dan jauh lebih happy dengan menggunakan AMC-nya. Saya senang ketika banyak orang tersadarkan, banyak orang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada esensinya sebagai manusia. Anda hanya perlu belajar satu hari untuk membangunkan kesadaran itu dan membiasakan AMC di hidup Anda. Selamat malam, salam istirahat, salam sehat, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.